Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. نواصل في شرح كتاب الورقات للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشهير بإمام الحرمين المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة النبوية قال رحمه الله. Setelah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan syurut atau arkanul qiyas dan syurutnya, selanjutnya beliau menyebutkan tiga jenis qiyas. Qala rahimahullah wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin: qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabahin. Qiyas ini terbagi menjadi tiga. Ya, ini dari sudut pandang keberadaan illat pada furu, pada al-fara. Sudah disebutkan bahwa illat itu merupakan rukun dari qiyas. Harus ada illat, harus ada illat. Kalau tidak ada illat maka tidak boleh. Maka tidak boleh dilakukan qiyas terhadap al-fara kepada al-asal. Nah, dari sudut pandang illatnya, kekuatan illatnya, qiyas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama qiyasu illah, ya. Yang kedua qiyas dalalah dan yang ketiga qiyas syabah. Apa definisi ke masing-masing dari ketiga ini? Kata beliau rahimahullah, fa qiyasul illati ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Ya, qiyas illah adalah qiyas di mana illatnya itulah yang mewajibkan hukum, yang menjadi sebab hukum. Nah, ini kias yang terkuat. Ini kias yang terkuat. Jadi dan manfaat mengetahui tingkatannya, maratibnya tentu saja ketika ta'arud. Dan ini urutan yang disebutkan oleh Imamul Haramain. Ini kias sekali dari sisi kuat, yang mana yang paling kuat sesuai dengan urutan ini ya. Kias illah paling kuat, baru kias dalalah, baru kias syabah. Iya, jelas ya. Nah, yang kuat dikatakan kiasun jeli. Kias jeli, kias yang jelas sekali ilatnya. Ya, kias yang asal yang ilat yang ada pada asal itu betul-betul dipastikan ada pada fara. Itu kias jeli. Semakin berkurang ilatnya, kejelasan ilatnya dikatakan kiasul khafi. Kias yang tersembunyi karena ilatnya agak sedikit tersembunyi, tidak jelas. Baik. Jadi kias illah ini kias yang paling kuat dan yang paling inilah yang dikatakan kias jeli, yaitu kias yang ilatnya itu yang mewajibkan hukum. Baik. Hukum itu, hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmahnya. Iya. Tidak ada hukum Allah taala itu random, tidak ada alasannya, ada ilatnya. Setiap hukum Allah itu ada ilatnya. Secara umum ya, sebagian besarnya lah. Karena ada namanya ibadah ta'abbudiyah yang tidak ada kias di situ sebagaimana yang sudah disebutkan. Iya. Kebanyakan ibadah itu ibadahnya syariat Allah Ta'ala kebanyakannya ma'qulul makna. Bisa difahami. Nah, ada ilatnya. Jelas ya? Nah, asalnya ilat inilah yang menjadi sebab disyariatkannya hukum. Asalnya ilat inilah yang menjadi sebab disyariatkannya apa? Hukum. Yang kalau tidak ada ilat ini maka tidak ada hukum. Ilat inilah yang dimaksud dalam qawaid al-fiqhiyah terkait dengan penetapan hukum. Seperti kata Sa'di rahimahullahu taala, wa kullu hukmin da'irum ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'ati. Ya. Kullu hukmin da'irum ma'illati. Semua hukum berputar pada ilatnya, sebabnya. Wa hiya allati qad aujabat li syir'ati. Dan ilat inilah yang mewajibkan pensyariatan dari hukum tersebut. Jelas ya? Taib. Bagaimana maksudnya kias ilah? Kias ilah itu begini. Diasalkan sudah jelas. Asal ada hukumnya. Dan kita tahu bahwa asal ini atau hukum ini, kenapa dihukum seperti ini? Ilatnya adalah ini. Jadi ilatnya itu apa? Jelas. Apakah jelas karena mansus? Paham ya? Apakah ilatnya itu jelas karena mansus? Mansus itu artinya Allah dan Rasulnya sebutkan. Hukum ini, syariat ini, hukumnya ini karena ini. Langsung disebutkan. Mansusah namanya. Ada nas dari Allah dan Rasulnya terkait dengan apa?
terkait dengan ilatnya. Nah, atau ya, ilatnya itu jelas karena apa nampak secara akli. Secara akal jelas itu ilatnya. Di mana di mana mustahil secara akal kalau bukan itu ilatnya. Tidak mungkin secara akal itu kalau bukan itu ilatnya. Jelas ya? Nah, tidak mungkin kalau bukan itu ilatnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini namanya apa? Kias ilat. Jadi kias ilat adalah kias yang ilatnya yang terdapat di asal itu jelas, jelasnya itu karena mansus atau dinyatakan oleh akal dan ini masih masih kelanjutan dan ilat ini ada pada fara di mana penetapan ilat ini pada fara itu sangat jelas juga. Jelas sekali. Dalam artian tidak mungkin secara akal kalau itu fara hukumnya tidak sama seperti asal. Orang ilatnya ada secara aklan secara aklan ilat yang di asal juga ada di fara secara aklan. Makanya kuat gitu. Maka sebagaimana ilat yang mewajibkan hukum pada asal, maka ilat juga yang mewajibkan hukum pada fara. Makanya dikatakan kiasul illah. Kiasul illah. Karena yang dikiaskan langsung ilatnya. Yang disamakan apa? Ilatnya. Di mana ilat di asal itu bukan meraba-raba. Ilatnya mansus dari Allah dan Rasulnya ataukah secara akli. Dan keberadaan ilat itu pada fara juga dipastikan 100% pasti itu ilatnya. Di mana tidak mungkin secara akal kalau bukan itu ilatnya. Ya. Makanya biasanya apa kias ilat ini ilat yang ada di fasal apa afwan di asal itu juga ada di fara bahkan ilatnya lebih lebih apa namanya lebih terdapat di fara. Ilatnya lebih kuat di fara. Contoh biar langsung jelas saja mananya. Seperti firman Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uff, ah, dan seterusnya. Taib. Di sini terdapat larangan mengatakan uff kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Hukumnya haram. Taib. Apa ilatnya? Ilatnya di sini mansus. Karena apa? Karena di ayat sebelumnya kan jelas konteksnya gimana. Mendoakan orang tua dan seterusnya kan. Berarti konteksnya adalah ya konteksnya karena itu ukuk durhaka kepada kedua orang tua. Maka ilatnya jelas. Tidak mungkin dilarang mengucapkan uf kecuali itu alasannya. Ilatnya apa? Durhaka. Maka di sini al asal adalah qaul bi uf ya mengucapkan uf ya hukumnya adalah haram dan ilatnya adalah al uquq durhaka. Taib. Kemudian apa hukum mencela orang tua, memukul orang tua? Mencela orang tua dan memukul orang tua. Maka di sini asab wador mencela dan memukul ini fara. Ini apa? Al fara. Taib. Sekarang kita lihat apakah bisa dikiaskan? Kita katakan biasa, bisa. Kias apa? Kias ilat, mengkiaskan memukul kepada mengatakan uf, mencela dikiaskan kepada mengatakan uf. Kenapa? Karena ilat yang tadi yaitu al-uquq ada di sini bahkan lebih jelas kedurhakannya. Lebih jelas mencela dibandingkan uf. Lebih jelas memukul kedurhakannya dibandingkan uf. Ya kan? Nah, tidak mungkin ya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin dilarang mengatakan uf kecuali ilatnya apa? Al-uquq durhaka. Maka kalau uf saja durhaka apalagi memukul dan mencela, maka di sini aula. Makanya kias illa juga sebagian keadaannya disebut dengan kias aulawiyah. Kias apa? Kias aulawiyah. Di mana keberadaan illat pada fara lebih kuat dibandingkan apa? Keberadaan illat pada asal. Kan begitu. Yang mana lebih kuat kedurhakaannya mencela atau mengatakan uf misalnya? Lebih jelas mencela. Di ayat disebutkan uf. Ada illatnya, durhaka. Tapi keberadaan kedurhakaan ini illat pada fara lebih kuat. Makanya disebut juga kadang kias illat. Apa kias aulawiyah? Ini kias aulawiyah kalau illatnya di fara lebih kuat. Kalau ilatnya sama dikatakan kias mustawin ya, kias yang sejajar ya, sama tingkatannya. Kenapa? Karena sama-sama derajat ilatnya. Iya, jelas ya. Allahu taala alam bisawab. Ini
contoh kiasul illah. Jadi kias illah ini kias yang paling kuat karena illatlah yang mewajibkan hukum. Illatlah yang mewajibkan apa? Mewajibkan hukum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi kias illah adalah sekali lagi kias illat adalah kias yang asalnya itu yang illat pada asal difahami secara nas atau secara aklan. Ya, jadi bukan ulama meraba-raba ini hukum ini kenapa ini ya hukumnya. Mungkin gara-gara ini bukan gara-gara itu bukan. Ini mansus langsung Allah Taala sebutkan. Al-Qur'an ataupun hadis menyebutkan alasan si asal hukumnya ini karena ini gitu. Ini yang mewajibkan hukum. Illat ini yang mewajibkan hukum. Kemudian setelah melihat fara' ternyata illat itu ada dengan tingkatan yang sama atau bahkan lebih kuat di fara'. Nah, kalau lebih kuat dinamakan kias aulawiyah. Dinamakan kias aulawiyah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Contoh lain misalnya ya hadis-hadis apa ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang laki-laki. Berbicara tentang laki-laki yang hukum tertuju kepada laki-laki kemudian dikiaskan dengannya apa? Perempuan. Misalnya apa namanya? Tentang larangan ya makan dengan tangan kiri. Ya, larangan makan dengan tangan kiri. Taib. La ta'kul wa la ta'kul apa bil yasar. Jangan kamu untuk anta laki-laki makan dengan tangan kiri. Taib. Di sini tuh apa namanya domirnya pada fiilnya untuk anta bukan untuk anti, bukan untuk anti. Maka di sini illatnya kenapa? Oh, illatnya makan tangan kiri karena menyerupai setan. Tersebut dalam hadis. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan makan dengan tangan kirinya. Ini illatnya mansus. Nggak perlu dicari-cari. Kenapa kira-kira dilarang makan tangan kiri? Ya, jelas ya. Kenapa dilarang makan tangan kiri? Mansus. Dan kadang perhatikan, kadang hukum tidak mesti satu illatnya, kadang dua, kadang tiga gitu, kadang. Semakin banyak illat pada satu hukum menunjukkan semakin kuat itu hukum. Ya kan? Kan beda, ada satu hukum, ada dua penyebabnya sama tiga penyebabnya, kan lebih kuat yang tiga penyebabnya gitu. Baik. Kita kembali. Jadi di sini ketika dikatakan jangan makan dengan tangan kiri, la ta'kul bilyasar, jangan makan dengan tangan kiri, illatnya disebutkan fa inna syaitan, ada penyerupan kepada setan. Baik. Ini berlaku pada laki-laki. Apakah perempuan juga dilarang makan pakai tangan kiri? Jawabannya iya. Jelas ya? Kenapa? Karena illat di sana yaitu menyerupai setan bisa juga pada perempuan. Ya kan? Bisa juga ada juga pada perempuan dan sama laki-laki dan perempuan. Ini kiasnya bukan kias aulawiyah. Ini sama sederajat. Maka kita katakan perempuan kiasnya sama seperti laki-laki dilarang makan pakai tangan kiri. Ini namanya kias ilat. Jelas ya? Contoh lain misalnya yang telah berlalu di kias ya masalah larangan kencing dalam air yang diam. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kencing dalam air yang diam. Taib. Ini hukumnya asalnya adalah kencing dalam air yang diam itu asal hukumnya adalah mamnu terlarang ya ala khilafin fi ya dalam mazhab Syafi'i yang ma'ruf hukumnya makruh hukumnya apa makruh sudah berlalu kencing dalam air yang diam baik jadi hukumnya makruh baik jelas ya asalnya adalah buang apa kencing dalam air yang diam ilatnya apa ilatnya adalah apa tanjisul ma mengotori air menajisi air menyebabkan air najis itu ilatnya nah itu apa ilatnya. Kemudian dikiaskan apa hukum buang air besar? Tadi kencing. Sekarang apa hukum buang air besar di dalam air yang diam? Kita katakan ilat yang ada di situ ada di sini juga bahkan lebih kuat karena buang air besar lebih berat dibandingkan kencing. Maka apa? Ini juga dilarang dengan kiasul illah. Kias aulawiyah, oke? Kias aulawiyah itu kiasul illah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini jenis kias yang pertama. Nah, dan kias seperti ini, kias yang memang kias yang paling kuat, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kias dalalah. Ya. Kenapa? Karena hukum-hukum yang Allah Taala tansis illatnya
itu tidak sebanyak hukum-hukum yang Allah tidak tansis, Allah dan Rasulnya tidak tansis, tapi mustambatah difahami. Nah, biar lebih jelas kita lanjut ke kias yang kedua, kiasud dilalah. Kata beliau qiyasud dalalati huwa istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhar wa huwa an takuna al-illatu dalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Kata beliau rahimahullah, qiyasud dalalah adalah berdalil dengan ahadin nadhirain, dengan salah satu dari dua hal yang mirip, dua hal yang mirip alal akhar, kepada yang lainnya. Jadi ada dua, A dengan B, ini mirip. Kemudian A dikiaskan kepada B karena ada kemiripan. Nadhir, ya. Tapi di sini beliau menggunakan kata nadhir itu menunjukkan tidak misal, tidak persis sama. Nadhir ada kesamaannya, sebagian besarnya sama gitu. Sebagian besarnya sama. A dengan B tidak sama, tidak identik. Ada perbedaannya sedikit tapi sebagian besarnya sama. Namanya nadhir. Jelas ya? Bi ahadin nadhiraini alal akhar. Alal akhar kepada yang lain gitu. Di mana illat di sini di qiyasud dilalah, illatnya bukan yang mewajibkan hukum. Iya. La takunu mujibatan hukum. Bukan illat ini yang mewajibkan hukum, tapi illat ini menunjukkan hukum tersebut. Illat ini dalatan alal hukmi. La takunu mujibatan lil hukmi. Illat di qiyasud dalalah bukan dia yang mewajibkan hukum, tapi dia bukan mengisyaratkan. Ia menunjuk, mengarahkan kepada hukum tersebut. Jelas ya? Nah, ini namanya kias ad-dalalah, bukan kiasul illah. Tapi apa perbedaannya? Perbedaan di kiasud dalalah itu illatnya bukan mansus. Jelas ya? Illatnya ghairu mansus. Biasanya ya, biasanya. Hmm. Illatnya itu biasanya ghairu mansusah. Tidak tersebut secara nas, secara tegas gitu. Nah, kenapa Allah Ta'ala apa hikmahnya Allah kenapa hukum seperti ini? Ya, apa amalan ini hukumnya seperti ini? Oh, para ulama mengatakan mungkin illatnya adalah ini. Mungkin illatnya karena itu. Kenapa dikatakan mungkin? Karena tidak ada nas. Tidak boleh kita pastikan. Ini namanya al-illah al-mustambatah, bukan illah yang mansusah, bukan illah yang tersebut langsung, tapi illah yang mustambatah, yang dipetik oleh para ulama. Jelas ya? Dari memahami hukum, memahami teks Al-Quran ataupun hadis, mereka mengatakan ini illatnya. Jelas ya? Baik. Di mana tidak jarang keberadaan illat itu pada fara itu juga diperselisihkan. Ada enggak? Betul enggak? Hmm. Nah, nggak jarang juga seperti itu. Jadi keberadaan illat pada hukum asal itu tidak bisa dipastikan 100% itu illatnya. Kenapa? Ghairu mansusah. Ini illatnya mustambatah. Istimbat para ulama. Makanya dikatakan kias dalalah. Karena illat hanya mendalil, ya dulu alal hukmi. Hanya menunjukkan dalil, bukan mujibah. Bukan dia yang mewajibkan hukum. Kalimat mujibatul hukum tentunya min babil majaz ya. Wa illa Allah yang menetapkan hukum. Ya, cuman maksudnya Allah menetapkannya dengan sebab itu. Maka di sini majaz mengitlakkan apa namanya? Mengitlakkan fa'il kepada sebab. Ya, apa namanya? Menyebutkan sebab dengan apa? Menyebutkan fa'il dan yang diinginkan dengannya adalah sebab. Ya, kalau ketika dikatakan qiyas illa adalah mujibatun lil hukmi, ilatnya mewajibkan hukum maksudnya min babil majaz. Ya, jelas ya? Kalau di sini kiasnya itu ilatnya bukan mujibatun hukum. Dia ya dulu, tadullu ala dalil, tadullu ala hukum. Menurut ulama ilat ini menunjukkan hukum itu. Tapi bukan dia yang mewajibkan. Kenapa tidak bisa dipastikan mujibatun hukmi? Karena ghair mansusah. Jelas ya? Contoh, apa hukum zakat pada harta anak kecil? Zakat pada harta anak kecil yang terpenuhi syarat ya. Haul ada, nisab ada. Baik. Mereka mengatakan zakat pada harta anak kecil wajib. Jelas ya?
zakat pada harta anak kecil wajib. Kenapa wajib? Katanya kias kepada harta orang dewasa. Orang dewasa, ya, orang dewasa wajib zakat. Baik. Orang dewasa wajib zakat. Ya, ini orang balik maksudnya. Balik itu wajib zakat. Baik. Maka di sini anak kecil, hartanya anak kecil yang belum balik dikiaskan kepada harta orang dewasa. Kenapa? Karena apa? Ada kemiripan, ada ilat yang dilihat sama, yaitu sama-sama apa? Sama-sama memiliki haul, sama-sama memiliki apa? Nisab dan seterusnya. Ya, maka kena juga karena ini zakat pada harta. Baik. Tapi bisa jadi ada yang mengatakan enggak wajib zakat. Kenapa ada perbedaan? Ini yang balik-balik dia mukallaf, anak kecil goir mukallaf. Ya, maka hartanya tidak kena zakat karena dia belum mukallaf. Artinya apa di sini? Artinya ilat yang ada pada asal itu belum tentu ada pada al-fara. Beda dengan kias ilat tadi. Kias ilat yang ada pada asal dipastikan ada pada fara bahkan lebih. Ya, pada sebagian keadaan bahkan ilatnya lebih lebih kuat di fara dibandingkan di asal. Kalau di sini kias yang ada pada asal, jelas sampai sini, kias yang ada pada asal tidak mansus, maksudnya tidak bisa dipastikan. Sekarang, bagi yang mengatakan bahwa harta anak kecil wajib zakat, kias kepada harta orang dewasa. Kita tanya, yang asal di sini kan, yang asal ini kan harta orang dewasa, ya kan orang balik, hartanya balik. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib zakat. Apa ilatnya? Kata mereka balik, afwan, ilatnya adalah nisab dan haul, misalnya. Taib. Dari mana kamu bisa pastikan ilatnya cuman haul dan nisab? Jelas sampai sini? Kenapa kamu tidak masukkan juga ilatnya adalah balik, buluk? Kan begitu. Sebagaimana hukum-hukum Islam pada lainnya, buluk. Berakal, akil, balik. Kenapa? Kan dipertanyakan kan begitu. Artinya, ya walaupun ala sahih tentu saja dalam mazhab Syafi'iyah tentu saja sama seperti ini ya, bahwa ilatnya adalah apa? Ilatnya adalah terpenuhi syarat yaitu haul dan nisab. Tapi kekuatan ilat ini kan apakah mansus? Apakah tersebut Allah dan Rasulnya menyebut sebabnya itu cuma gara-gara itu? Kan tidak ada. Nah, nggak ada penyebutannya, tidak mansus. Ya. Walaupun memang dalam sebagian hadis ada kalimat tidak ada zakat sampai berputar padanya setahun la zakat apa hatta yahul alaihil haul kan begitu. Ya, tidak ada zakat sampai berputar setahun. Tapi itu hanya menunjukkan persyaratan, tidak menunjukkan itu sebabnya. Ilatnya belum tentu. Kenapa kita katakan? Karena di zakat pertanian tidak ada haul. Misalnya kan bisa aja orang bertanya seperti itu. Berarti haul bukan ilat misalnya. Bisa aja ada yang mengatakan seperti itu. Nah, nisab, taib. Belum lagi apa? Buluk. Buluk. Kenapa kamu nggak katakan juga bahwa pada zakat orang dewasa ilatnya juga karena buluk. Sehingga zakat anak kecil apa harta anak kecil tidak wajib karena belum balik. Intinya penetapan ilat pada asal dalam tanda kutip tidak disepakati. Secara akal beda sama tadi ya. Secara aklan tidak bisa dipastikan secara akal itu ilatnya. Yani goiru mansus atau tidak ada akal apa apa bukan goiru makul. Tidak mansus dan tidak bisa dipastikan secara aklan bahwa itulah ilatnya. Ya, maka kita bisa lihat bagaimana statusnya kias dilala lebih lemah dibandingkan kiasul illah. Jelas ya? Nah, karena dari ilat awalnya sudah dipermasalahkan, wajar kalau hukum pada fara dipermasalahkan juga, diperselisihkan maksud saya. Bagi yang mengatakan ilatnya cuma nisab dengan haul, mereka mengatakan anak kecil hartanya juga wajib kena zakat. Orang gila juga hartanya wajib kena zakat. Kalau ada nisab, ada haul. Tapi bagi yang mengatakan enggak, ilatnya bukan cuma haul dengan nisab. Ilatnya juga adalah bulug. Sehingga harta anak kecil tidak wajib zakat. Taib. Dengan demikian, ya,
sebagian bagi ulama yang menerima kias ini mereka mengatakan harta anak kecil juga wajib zakat, bagian tidak mengatakan tidak wajib. Ini namanya kias apa? Ad-dalalah. Ya. Kalau diterima, ya bagi yang menolak mereka mengatakan enggak, kami tidak terima kalau disamakan harta orang dewasa sama anak kecil karena ada perbedaan, satunya balik, satunya tidak. Namanya kias ma'al farik. Kias ma'al farik itu adalah mengkiaskan sesuatu kepada yang lain, tapi ada perbedaan dalam hal ilatnya. Perbedaan dalam hal ilat. Di sana ada buluk, di sini tidak ada buluk. Sobi. Taib. Wallahu alam bisawab. Nah, perlu diketahui, kebanyakan kias dalam pembahasan fikih itu masuk di kias dilalah. Kebanyakannya. Seperti kita katakan tadi. Kias dilalah memang paling kuat. Apa afwan? Kiasul ilah kias paling kuat. Tapi dalam pembahasan fikih lebih sedikit jumlah kiasul ilah itu. Kebanyakannya kias apa? Kiasud dalalah. Kias apa? Kiasud dalalah. Karena tadi kadang tidak tidak semua hukum Allah Ta'ala tansis ilatnya. Kadang itu difahami oleh para ulama. Contoh lain misalnya, kenapa khamar diharamkan? Kenapa khamar diharamkan? Atau kenapa khamar itu najis misalnya? Nah, lah bahas, pengharaman lah. Khamar, apa namanya misalnya, minuman keras ya. Ya, yang beralkohol dikiaskan kepada khamar. Kias apa ini? Ya, kita lihat khamar adalah asal, hukumnya adalah tahrim. Apa ilatnya? Kenapa khamar diharamkan? Apakah mansusah? Allah tegaskan sebutkan? Enggak ada penyebutan. Karena begini, masalikul illah juga ada aturannya dalam fikih. Dalam bahasa Arab juga ada. Enggak seenaknya mengatakan kayaknya ini deh ilatnya. Atau jelas ini ilatnya. Enggak. Ada aturannya. Nanti akan dipelajari di kitab-kitab lanjutan terkait dengan masalikul illah. Bagaimana caranya mengetahui suatu ilat dalam hukum. Ya. Kalau yang mansusoh tentunya terbatas. Ya. Maksud, enggak bisa orang mengatakan, oh jelas kan khamar haram karena memabukkan, menghilangkan akal. Taib. Betul, itu misalnya ilatnya. Tapi terhasilkannya ini ilat iskar, memabukkan, menghilangkan akal, jelas ya. Itu dari sisi apa? Dari nas atau istimbat? Ya. Kata para fuqaha itu istimbat. Jelas sampai sini? Itu apa? Istimbat. Nah, jelas sampai sini? Sehingga ketika kias, misalnya kayak, kan kan khamar itu kan asalnya dari anggur di bangsa Arab. Anggur yang difermentasi jadi khamar. Sekarang, bagaimana kalau khamarnya dari korma? Nabiz, nabiz dari korma. Ya, kata jumhur kias, haram juga. Kias kepada apa? Kias kepada khamar. Apa ilatnya? Sama-sama memabukkan. Jelas sampai sini? Taib. Tapi ilat memabukkan ini belum tidak bisa dipastikan. Kalau atau dengan kata lain, oke lah. Kata pendapat yang lain ya, kata Al-Hanafiyah, oke lah, saya sepakat memabukkan. Tapi apakah itu hanya itu ilatnya? Karena tidak jarang hukum itu terbentuk gabungan dari dua ilat. Seperti yang saya katakan tadi, kadang ada tiga ilat. Kata Al-Hanafiyah, oke lah, saya sepakat ilatnya adalah iskar, memabukkan. Tapi saya juga mengatakan ilatnya adalah karena anggur. Jadi ada dua ilatnya menurut Hanafiyah, memabukkan dan anggur. Jelas ya? Nah sekarang ini Nabi memabukkan, tapi dari korma bukan anggur. Berarti ilatnya nggak terpenuhi dong. Nggak bisa, saya nggak kiaskan. Makanya mereka membolehkan dalam Hanafiyah boleh minuman, khamar itu yang terbuat dari apa, minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Afwan, yang terbuat dari tamar, korma. Kenapa? Kata mereka pengharaman khamar ilatnya ada dua, gabungan dua-duanya, yaitu iskar dan inap. Karena itu bahannya anggur, bahan bakunya anggur. Kata jumhur enggak, ilatnya iskar saja, memabukkan saja. Ah, adapun bahannya enggak. Jelas ya? Ini jelas. Ini namanya kias apa? Qiyasud dalalah. Contoh lain yang telah berlalu. Orang yang makan minum dengan sengaja dalam bulan Ramadan, bayar kafarat atau tidak? Kata jumhur tidak. Kata jumhur tidak. Kenapa? Karena dalam hadis yang tersebut adalah si fulan sahabat itu membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri dengan sengaja dalam Ramadan, bayar kafarat. Kata Al-Malikiyah enggak, itu disebutkan di situ ilatnya kami tidak sepakat. Ilatnya dalam hadis itu menurut kami kata Malikiyah karena dia membatalkan dengan sengaja.
Maka siapa saja yang membatalkan puasanya dengan sengaja mau pakai makan, pakai berhubungan atau pakai makan, sama-sama bayar kafarat. Maka lihat penetapan ilatnya nggak disepakati. Itu mustambatah yang tidak disepakati. Jadi banyak hal dalam ini masalah ilah ini yang menyebabkan kekuatan kiasnya kurang daripada kias adalah kiasul illah. Paham ya? Ini kias adalah namanya. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir yang ketiga adalah kiasus syabah. Ini kias yang paling lemah. Yaitu kiasus syabah ini adalah suatu kias yang faraknya atau ilat pada atau suatu farak ya suatu farak itu ya taraddad bainal far'ain disebutkan di situ oleh al-musannif rahimahullah, kita bacakan dulu ya. Wa qiyasus syabah wal far'ul mutaraddidu baina aslain. Qiyasus syabah adalah kias di mana si hukum fara ini yang mau dihukumi itu terombang-ambing antara dua asal. Ya. Ya ini fara ya diperhadapkan pada dua asal dengan hukum yang berbeda. Asal A hukumnya boleh, asal B hukumnya tidak boleh. Hukum A hukumnya boleh karena ilatnya ini. Hukum B hukumnya tidak boleh karena ya si B hukumnya tidak boleh karena ilatnya kayak gini. Nah, ketika kita melihat fara, ini kok ilatnya A ada di sini sehingga bisa jadi hukumnya boleh. Kemudian kita lihat juga ilatnya si B juga ada di fara ini sehingga hukumnya bisa jadi tidak boleh. Nah, kita ikutkan kemana nih? Karena ilat dari dua hukum yang berbeda, dua-duanya ada di fara. Nah, akhirnya apa? Fayul haku bi aksarihima syabahan. Caranya adalah dengan mengecek yang mana ya, yang mana dari dua asal ini yang fara lebih mirip kepadanya. Fara ini lebih mirip ke mana? Lebih mirip ke A dengan atau lebih mirip ke B? Atau ilat yang ada pada fara ini lebih kuat, lebih dekat ke A atau ke B? Jelas ya? Baik, contoh misalnya yang disebutkan oleh para fuqaha dalam hal ini, ya, adalah masalan budak. Budak ini hukumnya ikut ke insan manusia karena dia memang manusia, atau hukumnya ikut ke harta karena dia memang harta juga bisa diperjualbelikan. Jelas ya? Ya. Salah satu contoh contoh kasusnya adalah ketika budak dibunuh. Ada seorang, saya punya budak misalnya terus dibunuh. Nah, pembunuh ini diapain? Jelas ya? Pembunuhnya diapain? Misalnya yang bunuh dia budak juga. Yang membunuh dia apa? Budak juga. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat perhatikan, budak ini kan dia di satu sisi manusia, satu sisi apa? Satu sisi harta. Nah, kalau kita pandang dia sebagai manusia, maka budak dibunuh oleh budak yang lain, jelas sampai sini sama-sama muslim misalnya, maka kenanya ke kisos. Kenapa? Karena ilat kisos ada di sini, ya, yaitu qatlu amdan udwanan, membunuh dengan sengaja karena memusuhi. Ya. Baik. Ini apa? Ini bisa diikutkan ke sana. Jadi bisa si budak yang membunuh budak saya itu bisa dihukum mati, bisa dikisos karena budak yang terbunuh dikiaskan dengan apa? Orang merdeka. Kenapa? Sama-sama manusia dan yang membunuhnya juga budak, selevel kan gitu. Misalnya. Baik. Di sisi lain atau la ba'sa bih. Atau bukan bukan dikiaskan dengan orang merdeka, afwan. Eh, apakah karena kan misalnya ada seorang bunuh budak saya. Ya, bunuh budak budak saya. Nah, apakah di sini ketika misalnya atau lah bahasa diikutkan begitu saja, nggak apa-apa. Nah, yang kedua adalah kalau budak dipandang sebagai harta, maka itu ibarat orang itu membuang, mencuri harta saya, kan begitu ya? Ibarat saya punya hewan, dipotong sama dia, dimakan, ya, atau dipotong saja walaupun tidak dimakan, kan ganti rugi. Ganti apa? Ganti rugi. Nah, sekarang budak yang membunuh budak saya ini, budak yang membunuh budak saya ini. Paham ya? Dikenai apa? Dikenai kisos misalnya atau dikenai ganti rugi? Dikenai ganti ganti rugi.
Itu pun kalau misalnya oke lah saya tidak kenakan ganti rugi, saya tidak mau kenakan kisos, saya mau ganti rugi saja. Nah, ganti ruginya ini kenanya ganti rugi berupa diat atau ganti rugi harga. Karena diat orang budak sama seperti diat orang merdeka. Nah, jelas sampai sini? Diat merdeka, ya, diat budak sama seperti diat merdeka. Ganti rugi 100 ekor, 100 ekor onta. Nah, saya tidak tuntut kamu ke hukuman mati tapi bayar dia 100 ekor onta. Apakah dia bayar 100 ekor onta atau dia ganti rugi? Paham ya? Misalnya 100 ekor onta misalnya harganya berapa? Sementara kalau ganti rugi itu budak harganya cuma sekian, lebih di bawah. Anggap ya misalnya onta misalnya 5 5 juta ya misalnya ya. Iya, 10 juta misalnya satu ekor. 100 ekor onta, jelas ya? Berarti bayar berapa? 1 miliar. 1 miliar. Sementara harga budak ini misalnya 500 juta. Nah, bayar mana dia? Ketika dia bunuh budak saya, dia bayar 1 miliar atau 500 juta. Nah, kalau kita pandang dia sebagai manusia, iya, budak juga manusia gitu ya, sama seperti orang merdeka, maka bayarnya 1 M. Tapi kalau kita pandang bahwa budak ini harta bisa diperjualbelikan, maka sesuai dengan harganya. Sama kalau saya misalnya rusakin barangnya orang gitu ya. Saya pinjam HP-nya terus saya rusakin, berapa harga HP-nya? Ganti sesuai dengan harga kan begitu. Ah, cuma bayar 500 ribu, 500 juta. Karena harga budaknya di pasaran seperti itu misalnya. Nah, ini namanya kias asyabah. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Nah, Al-Hanafiyah dalam masalah fikihnya, Al-Hanafiyah mengatakan ikut kepada diat ahrar. Ya, yang dibayarkan adalah diatnya, dikiaskan seperti orang merdeka. Sementara jumhur mengatakan enggak, dia diikutkan ke harta sehingga yang dibayar adalah nilainya. Yang dibayar adalah nilainya. Taib. Wallahu alam bisawab. Sudah? Taib. Contoh lain ini berapa? Oh, taib sudah selesai ya. Nah, kemudian tambahan, terkadang masuk dalam pembahasan kiasus syabah, terkadang ketika suatu asal, suatu fara tertarik ke memiliki kemiripan dengan dua asal gitu ya, yang hukumnya berbeda, ini kadang dilakukan seperti ini, diikutkan ke salah satunya, diikutkan ke salah satunya. Nah, tapi kadang juga para ulama menempuh jalan tengah, ini dia diambil pertengahan, yani ketika dibilang mirip sama dua dua asal yang berbeda, tidak selamanya mereka mengikutkan ke salah satunya, tapi terkadang mereka apa? Terkadang mereka mengambil hukum pertengahan. Contoh, dalam puasa, tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Sepanjang hari, full. Tidak membatalkan puasa. Baik. Tapi gila sepanjang hari membatalkan puasa. Gila sepanjang hari membatalkan apa? Afwan, nah, gila. Ketika ada gila di tengah puasa Ramadan, batal puasanya. Nah, sekarang tidur tidak membatalkan, gila membatalkan. Pingsan gimana? Pingsan ini hukumnya batalkan puasa atau tidak? Pingsan seharian membatalkan puasa atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari sisi pingsan ini, dia bisa siuman segera kalau dilakukan tindakan, dia mirip sama seperti tidur, ya kan? Ya. Dia mirip sama seperti tidur. Kenapa seperti tidur? Karena akalnya ini orang pingsan tidak hilang bil kuliah, tidak hilang total gitu. Hilang temporary, hilang sementara. Beda dengan gila, dia hilang total, tidak sementara. Jelas ya? Ini kalau kita lihat dari sisi kehilangan akalnya lebih mirip ke tidur. Baik. Tapi dari sisi bahwa si pingsan ini tidak bisa bangun segera, tidak seperti tidur, digoyangin, diteriakin bangun, pingsan nggak bisa, maka dia mirip seperti gila. Akalnya nggak bisa langsung kembali saat itu juga. Nah, maka dia lebih mirip kemana? Tarik menarik. Jelas ya, tarik menarik. Ya. Sebagian mengatakan lebih mirip ke gila, dihukumi gila sehingga membatalkan puasa. Sebagian mengatakan ikutkan ke tidur misalnya, ya misalnya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang ma'ruf ladaikum, ya, walaupun ada khilaf sendiri antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli, namun salah satu hukum dalam mazhab Syafi'iyah adalah kalau pingsannya seharian penuh, ya, batal puasanya.
Kalau pingsannya seharian penuh batal puasanya. Tapi kalau pingsannya itu tidak seharian penuh, ada waktu dia sadar, maka puasanya sah. Artinya apa? Diambil jalan tengah. Kalau pingsannya seharian penuh, dia diikutkan ke gila, batal puasanya. Tapi kalau pingsannya tidak seharian penuh, dia diikutkan ke tidur, tidak batal puasanya. Taib, wallahu alam bisawab. Nah, selesai tiga jenis ilat dan dari tiga jenis ilat ini, afwan, tiga jenis kias ini yang paling lemah adalah kiasus syabah. Kenapa kiasus syabah paling lemah? Karena dari awal di apa namanya diragukan keberadaan ilatnya, kan begitu. Dia ikut ke sini atau ke sini. Kalaupun diikutkan ke salah satunya, itu tetap meragukan. Kenapa? Karena ada yang kuat juga di sana. Beda dengan kiasud dalalah kan? Kiasud dalalah ilatnya jelas gitu. Qiyasud dalalah itu ilatnya ilat sampai sini mustambatah ya ilatnya diketahui dengan istimbat taib, dan tidak ada asal lain yang menyerupainya sehingga fokusnya ke situ toh tinggal masalah ikut atau tidak gitu. Nah nah kalau di sini ada dua asal yang sama gitu, ada dua asal yang dekat ya, sehingga diikutkan kepada manapun tetap meragukan, tetap apa bukan tetap meragukan, tetap ada terbuka sisi kritikan padanya gitu. Nah, kias syabah ini kias yang paling lemah dibandingkan dua kias sebelumnya. Karena itulah kias syabah ini seperti kata Imamul Haramain rahimahullah, kias syabah ini tidak dilakukan kecuali kias sebelumnya apa namanya? eh kias sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kalau kias illah tidak memungkinkan, kiasul dilalah tidak memungkinkan, barulah kiasus syabah didahulukan. Maka ini dari sisi maratib ya. Ya. Kiasus syabah tidak bisa dilakukan kalau ada kiasul illah dan kiasul dilalah. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kira cukup sampai sini selesai pembahasan terkait dengan al-illat. Insyaallah taala ini syarat rukun sudah kita bahas ya. Pembahasan berikutnya terkait dengan al-hadir wal ibahah. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.